Halo sahabat Loris, kembali lagi di podcast Taker Tanya Dokter. Kali ini kita bareng dokter gigi titis nih. Halo dokter. Halo sahabat Loris. Oke, ini untuk pembahasan di podcast kali ini kita pengen tanya tentang gigi palsu dokter. Karena banyak banget dari sahabat-sahabat Loris yang masih belum paham mengenai gigi palsu. Gigi palsu ini jenisnya ada apa aja sih dokter kalau boleh tahu? Oke, gigi palsu itu sendiri ya awalnya definisinya adalah alat yang digunakan untuk menggantikan jaringan gigi dan jaringan gusi yang hilang. Jadi alatnya ini ada dua ya, ada yang cekatan juga ada yang lepasan. Nah, yang cekatan itu biasanya jenis-jenisnya ada yang persatuan atau yang disebut juga mahkota, dan ada juga yang misalnya ada satu gigi yang hilang nih disambungkan dengan gigi yang lain, namanya gigi tiruan jembatan. Dan ada juga gigi tiruan yang lepasan, yang seperti yang kita tahu kalau misalnya dipakai dilepas pasang. Itu jenisnya ada dua ya, ada yang cekatan dan ada yang lepasan. Ada yang lepasan, oke. Kalau untuk kondisi gigi ini yang perlu kita kasih gigi palsu atau dipasang gigi palsu itu yang seperti apa dokter? Oke, yang pertama, bila giginya itu mengalami kehilangan, misalnya nih biasanya habis pencabutan. Nah, setelah pencabutan itu gigi harus digantikan dengan gigi palsu. Kenapa? Nah, yang pertama digantikan dengan gigi palsu karena gigi-giginya itu perlu dipertahankan, gigi-gigi yang lain ya perlu dipertahankan semaksimal mungkin pada posisi yang seharusnya, dan untuk mempertahankan posisi tulangnya juga. Jadi kalau misalnya nggak digantikan dengan gigi palsu nih, gigi yang habis dicabut, biasanya gigi-gigi yang di sebelah-sebelahnya akan cenderung bergerak ke bagian sampingnya. Jadi bergeraknya bukan yang bergerak lurus gitu ya, tapi bergeraknya miring gitu ya dokter? Iya, bergeraknya miring, bukan cuma lurus akarnya gitu menutup, lama-lama menutup enggak, tapi dia miring. Dan kalau misalnya nih yang hilang di bawah, di geram bawah apalagi yang paling sering kan ya, itu biasanya giginya yang samping miring, gigi yang atas bisa turun. Kalau misalnya gigi yang atas turun, itu lama-kelamaan nanti ya itu lama-kelamaan goyang dan lama-kelamaan copot juga. Ya. Gitu. Jadi nanti lebih parah lagi ya dokter efeknya. Kalau jadi ada ruang yang kosong gitu ya dokter. Iya, dan ruang yang kosong pasti efeknya lebih parah. Oke. Kalau untuk misalnya kita pengen pasang gigi palsu nih, nah yang perlu dipersiapkan apa aja dokter? Oke, yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu menghilangkan sumber infeksi dulu dalam rongga mulut. Kita kan nggak mau ya pakai gigi palsu udah bikin lumayan mahal-mahal nih, tapi gigi palsunya itu tidak bertahan selama mungkin dalam rongga mulut gitu kan. Terus jadi yang pertama harusnya dilakukan scaling atau pembersihan kanal gigi. Yang kedua yaitu pasti kalau ada sisa akar pasti harus dicabut terlebih dahulu gitu. Terus yang kemudian kalau misalnya giginya ini mengalami kayak ada infeksi nih, misalnya giginya persatuan, ada yang infeksinya udah sampai ke syaraf, itu tentunya harus dibersihkan dulu melalui perawatan saluran akar, baru dibuatkan mahkota atau gigi tiruan cekal. Oke dokter, kalau untuk pantangannya apa nih dokter? Are you sure about that? Nih, ada pantangannya nggak atau bisa kayak dipakai U-nya seperti biasa kayak gitu? Untuk yang pertama ya, kalau misalnya habis pasang, itu untuk gigi tiruan yang lepasan, yang pertama memang harus digunakan untuk adaptasi terlebih dahulu. Biasanya harus dilakukan adaptasi mungkin sekitar 1 mingguan ya, baru kerasa nyaman dan pas gitu. Nah itu biasanya harus digunakan, misalnya gigi palsunya, harusnya kan gigi palsu setelah melewati masa adaptasi itu nggak boleh dilakukan nggak boleh dipakai selama 24 jam. Nah selama masa adaptasi ini boleh dipakai dulu buat 24 jam, dibuat untuk ngunyah selama mungkin. Kalau misalnya dibuat makan harus dipakai makan, misalnya ngunyah dibuat ngunyah. Tapi jangan lupa juga untuk menjaga kebersihannya. Misal dibuat makan itu harus dibersihkan dengan air mengalir, kemudian disimpan apabila tidak digunakan gitu. Terus apalagi nih untuk yang bagian yang cekat ya. Kalau yang gigi cekat ini kan memang kalau gigi palsu kan tidak sekuat sama gigi asli ya, kekuatannya tentu berbeda. Nah kalau yang gigi yang cekatan itu tetap
harus benar-benar hati-hati kalau misalnya dibuat makan makanan yang keras, kalau bisa dihindari. Dalam artian dihindari, boleh makan makanan yang keras, tapi kalau bisa diswir-swir dulu atau dipotong-potong dulu gitu. Jangan dipakai untuk mengunyah es batu, kemudian atau untuk membuka kecangkang kepiting. Itu bisa jadi kalah dalam artian giginya patah dari pasaknya atau juga giginya hancur. Oke, itu untuk cara perawatannya ya dokter. Iya. Kalau untuk ini dokter, banyak juga yang tanya untuk gigi permanen kan itu perlu diganti atau udah permanen gitu dokter? Oke. Kalau gigi permanen nih perlu diganti atau enggak? Biasanya perlu diganti. Kalau misalnya nih gigi sebelahnya itu kan digunakan sebagai penyangga. Iya. Yang pertama harus dilakukan benar-benar, kalau misalnya menggunakan gigi palsu yang cekat itu harus menggunakan menjaga kebersihan gigi dan mulut benar-benar secara yang ekstra ya. Karena gigi-gigi yang digunakan gigi palsu yang cekat itu dia lebih gampang untuk istilahnya keselip sisa makanan nih pada bagian leher-leher giginya, di sela-sela giginya. Yang pertama harus dilakukan flossing tetap ya. Terus yang kedua, kalau misalnya gigi itu apakah perlu diganti ya, misalnya yang cekat. Kalau yang cekat ya itu tadi tergantung penggunaan. Misal apabila memang selama penggunaan tiba-tiba dibuat makan keras terus kemudian lepas dari pasaknya, harus dilakukan pemasakan ulang gitu, dipasak ulang istilahnya. Terus kalau yang gigi lepasan nih misalnya diganti atau enggak, kapan kira-kira perlu diganti? Kalau misalnya digantinya itu tergantung apakah terjadi kerusakan apa enggak terdapat gigi pada gigi palsunya. Kerusakannya misalnya apa nih? Biasanya warnanya jadi pudar, warnanya jadi kuning, terus kemudian ada yang patah, atau gigi-gigi sebelah-sebelahnya nambah nih, dalam artian nambah giginya sebelahnya ada yang hilang atau ada yang dicabut lagi, berarti kan harus ditambahkan unit yang di sebelah. Berarti kayak cetak ulang lagi buat baru ya dokter. Buat baru. Gitu. Oke. Kalau untuk proses pemasangannya nih dokter, kan banyak juga yang mungkin ngerasa masih takut kayak gitu, takut sakit atau yang lain. Nah itu gimana dokter? Kalau sakitnya biasanya itu ya pada proses persiapan sebelum pakai gigi palsu ya, yaitu tadi kan memang optimalnya harus dicabut terlebih dahulu. Biasanya proses pencabutannya ini yang orang-orang pada banyak yang takut ya. Tapi jangan khawatir, di sini udah diminimalkan seminimal mungkin rasa sakitnya. Jadi bisa menggunakan jarum yang ukurannya lebih kecil atau menggunakan anestesi sebelum dilakukan masukkan jarum. Dan kemudian untuk waktu pakai gigi palsunya itu sendiri, kalau sakit sepertinya kalau misalnya ini ya harus melewati masa adaptasi dulu nih. Kalau misalnya melewati adaptasi masih sakit, bisa dikontrolkan lagi untuk kemudian dikoreksi apa yang kurang pas, apa ada yang kurang masih sakit, itu nanti harus dieliminasi faktornya. Berarti harus dicek lagi ya dokter. Kalau misal sahabat Loris nih ada yang masih ngerasa nggak nyaman atau sakit yang benar-benar mengganggu, setelah pasang gigi palsu nanti bisa datang lagi untuk konsultasi kembali. Oke, terima kasih banyak dokter untuk hari ini, untuk pembahasannya ini. Semoga untuk sahabat Loris juga benar-benar udah paham ya. Nanti kalau misal masih belum tahu atau masih ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung chat ke admin atau langsung datang ke Loris. Terima kasih.